Kemudian Allah mewahyukan kepada Adam, "Pindahlah dari negeri Hindia ke Mekah. Tawaflah di sekitar tempat Baitullah dan mintalah pengampunan dariku. Tentu aku akan mengampuni kesalahanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat pada Nabi Adam untuk menuntun dan menunjukkan jalan ke Mekah. Bersama pun memulai kehidupan baru di bumi sebagai manusia pertama, mengemban amanah sebagai khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menceritakan kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, sebaiknya kita simak dulu bagaimana penciptaan alam semesta. Kita akan menjelajahi misteri penciptaan alam semesta melalui lensa ilmu pengetahuan dan keimanan Islam, agar kita semakin luas dalam memahami berbagai perspektif tentang asal-usul alam semesta. Ada beberapa teori penciptaan alam semesta ini, yaitu pertama, penciptaan alam semesta dalam pandangan Islam. Kedua, penciptaan alam semesta menurut teori Big Bang. Mari kita bahas satu persatu. Bagian pertama, penciptaan alam semesta dalam pandangan Islam. Bahwa penciptaan alam semesta tidak ada sesuatu pun yang mengetahuinya. Hanya Allah sajalah yang Maha Tahu. Ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 56. Allah berfirman yang artinya, "Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri." Di dalam pandangan Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hal ini tertuang dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sebagai berikut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, "Sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia beristiwa di atas arsy." Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 38 yang artinya, "Dan sungguh kami telah menciptakan langit yang berlapis-lapis dan bumi yang terhampar dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun." Keterangan lainnya Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 3, lalu surat Hud ayat 7, dan surat Al-Furqan ayat 59, lalu surat As-Sajdah ayat 4, dan surat Al-Hadid ayat 4. Di samping penjelasan tersebut, Allah juga memberikan penjelasan lebih rinci di surat Al-Fussilat ayat 9-12. Allah berfirman yang artinya, "Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari." Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa,
dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dalam Fatwa Syabakah Islamiyah menyatakan bahwa dalam rentang 6 hari yang Allah jadikan waktu penciptaan langit dan bumi, sifatnya adalah gaib. Tidak ada satupun manusia yang menyaksikannya. Tidak pula makhluk Allah yang tahu semuanya. Saat menyinggung penciptaan langit dan bumi, di dalam Al-Quran tidak menyangkal bahwa teori ledakan Big Bang adalah sebagai awal mula alam semesta. Nyatanya, Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 39 yang artinya, bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Menyusul ledakan besar ini, kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 11 yang artinya, menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Oleh karena itu, elemen dan material yang kemudian membentuk menjadi planet dan bintang-bintang mulai mendingin, berkumpul dan mencari bentuknya, mengikuti hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah untuk seluruh semesta alam. Langit dan bumi pun patuh dengan perintah Allah. Di dalam Al-Quran pun menggambarkan lebih jauh bahwa Allah menciptakan matahari dan planet-planet masing-masing dengan garis edarnya sendiri-sendiri, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Al-Quran juga menyebutkan bahwa langit dan bumi awalnya adalah satu kesatuan yang padu menjadi satu, namun kemudian dipisahkan antara langit dan bumi. Dan di dalam Al-Quran juga menyatakan bahwa tidak menyangkal teori yang menyebutkan bahwa alam semesta senantiasa mengembang. Itu tertuang di dalam surat Az-Zariyat ayat 47 yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Namun telah terjadi perdebatan yang berkepanjangan di kalangan sarjana-sarjana Islam tentang makna persis dari ayat ini. Sampai kemudian ilmu pengetahuan menemukan bahwa alam semesta terus mengembang. Bagian kedua, teori ilmiah tentang penciptaan alam semesta, yaitu teori Big Bang. Teori yang paling banyak diterima oleh ilmuwan tentang asal-usul alam semesta, yang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari suatu ledakan besar. Lalu terjadi inflasi kosmik, yaitu di mana alam semesta mengembang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Setelah inflasi kosmik, lalu ada nukleosintesis, yaitu partikel-partikel dasar alam semesta mulai terbentuk dan akhirnya mengkondensasi menjadi bintang dan galaksi. Dari kedua pandangan tersebut, terdapat kesamaan baik Islam maupun ilmiah. Semua sepakat bahwa alam semesta memiliki awal mula dan mengalami ekspansi. Dan perbedaannya hanya pada waktu dan proses penciptaannya, yaitu
Islam berdasarkan wahyu, sementara ilmu pengetahuan berdasarkan observasi dan teori. Dari penjelasan tentang bagaimana penciptaan alam semesta menurut Islam dan ilmiah, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari keteraturan alam semesta dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar kita dapat merenungkan kebesaran penciptaan Sang Pencipta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kekuatan iman dan pengetahuan. Sahabat cerita umat, kita akan melanjutkan kisah ini ke penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam ajaran Islam, mengenal kisah para nabi dan rasul merupakan bagian penting dari iman. Salah satu kisah yang paling awal diturunkan adalah kisah penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kisah ini syarat dengan hikmah dan pelajaran berharga bagi umat manusia. Mari kita simak kisahnya. Di dalam Al-Quran menyatakan, sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu mengabarkan kepada para malaikatnya bahwa Dia akan menciptakan khalifah di muka bumi. Mendengar ini, para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi. Padahal para malaikat terus-menerus beribadah dengan memuji dan bertasbih kepada Allah tanpa henti, dan tidak pernah melakukan kelalaian atau pelanggaran kepada Allah. Sementara manusia ada kemungkinan akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Mendengar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada mereka bahwa Dia Allah lebih mengetahui tentang apa-apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sejujurnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jadi, dari ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi untuk melanjutkan misi penciptaan dan menjalankan amanah Allah. Meskipun ada kekhawatiran akan potensi kerusakan dan kekerasan, Allah menegaskan bahwa ada kebaikan dan tujuan yang lebih besar yang tidak diketahui oleh malaikat. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari segenggam tanah yang Allah ambil dari berbagai bagian tanah di bumi. Maka lahirlah anak cucu Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Ini mencerminkan keanekaragaman warna kulit dan sifat manusia. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan perpaduan antara warna-warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut dan kasar, serta perpaduan antara keduanya. Serta di antara mereka ada yang baik dan jahat. Setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalamnya, memberinya kehidupan dan mengajarkan nama-nama semua benda. Kemuliaan ini yang Allah tampakkan di hadapan para malaikat
sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya yang artinya, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian Dia mengemukakannya kepada para malaikat dan berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Maka mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Keluarnya sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam sebagai penghormatan atas penciptaan manusia yang sempurna ini. Semua malaikat mentaati perintah tersebut kecuali iblis yang merasa lebih mulia karena diciptakan dari api dan menolak untuk sujud. Ini terbukti dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Sujud di sini adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan, bukan seperti sujud dalam sholat. Karena sujud yang seperti dalam sholat merupakan hak Allah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kemuliaan yang sangat agung yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam tafsir lain, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada para malaikat yang saat itu sedang bersama dengan iblis, bukan kepada semua malaikat yang ada di langit. "Sujudlah kepada Adam." Semua malaikat itu sujud kepada Adam kecuali iblis. Dia tidak mau sujud dan menyombongkan diri. Iblis mengatakan, "Saya tidak akan sujud kepadanya. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih tua dan lebih kuat. Engkau telah menciptakan aku dari api, sementara Adam Engkau menciptakan dari tanah." Iblis memandang bahwa api lebih kuat dari tanah, yang kemudian menyebabkan kejatuhannya dan pengusirannya dari surga. Inilah awal mula permusuhan iblis terhadap Bani Adam. Iblis pun bersumpah akan selalu menggoda umat manusia agar ingkar kepada Allah sampai akhir zaman. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, iblis berkata, "Ya Robku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Al-Quran Surat As-Sod ayat 79-83. Kemudian Nabi Adam pun diperintahkan untuk tinggal di surga. Dalam firman Allah yang artinya, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik.
di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Untuk melengkapi kebahagiaan Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam untuk menemaninya di dalam surga. Keduanya diperbolehkan untuk menikmati semua kenikmatan di dalam surga, kecuali memakan satu jenis buah. Buah itu adalah kuldi. Pohon kuldi adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Ada maksud tertentu dari larangan yang Allah berikan pada Nabi Adam dan Hawa. Maksud yang Allah larang memakan buah kuldi ini karena bisa membangkitkan hawa nafsu dan membuat lupa diri. Allah melarang Adam memakan buahnya karena bisa membuat dirinya jadi kotor. Kotor dalam artian nafsunya ternoda dan mempengaruhi sifat dasar manusia yang penuh dengan ketidakpuasan. Bisa dikatakan pohon kuldi diciptakan Allah sebagai cobaan bagi Adam dan Hawa, ujian dari ketaatan seorang hamba pada penciptanya. Melihat mereka hidup bahagia di surga yang penuh dengan kenikmatan, iblis merasa iri dengki. Dia marah dan ingin melihat Nabi Adam alaihissalam hancur. Lalu iblis pun mulai melakukan berbagai cara agar Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah terlarang. Mengetahui larangan Allah memakan buah kuldi. Kuldi sendiri merupakan nama pemberian iblis. Iblis memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Nabi Adam dan Hawa, sesuai dengan tekadnya untuk menggoda umat manusia hingga akhir zaman. Iblis menghasut dengan penuh semangat, merayu mereka untuk memakan buah terlarang. Iblis menggunakan berbagai cara untuk menipu Nabi Adam dan Siti Hawa. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan iblis untuk menghasut. 1. Dengan bisikan jahat. Iblis membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam dan Hawa, menjanjikan mereka pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa jika mereka memakan buah dari pohon terlarang. Kisah ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20 yang artinya, dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Kedua, dengan belas kasihan palsu. Iblis berpura-pura menunjukkan belas kasihan dan cinta kepada Nabi Adam dan Hawa untuk meyakinkan mereka bahwa dia peduli dengan nasib mereka. 3. Dengan penipuan. Iblis menipu Adam dan Hawa dengan mengatakan bahwa mereka akan kehilangan kenikmatan surga jika tidak memakan buah tersebut. Padahal buah itu bukanlah untuk menikmati keabadian kesenangan surga seperti yang dijanjikan oleh iblis. Keempat, sumpah palsu. Iblis menggunakan 2 sumpah palsu sebagai muslihatnya. Sumpah pertama adalah mengaku sebagai penasihat yang baik untuk Nabi Adam dan Hawa. Ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 21 yang artinya, dan dia setan bersumpah kepadanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Kelima, membangkitkan keraguan. Iblis menimbulkan keraguan di dalam hati Hawa terhadap Allah dengan mengatakan bahwa Allah tidak mengizinkan mereka memakan buah itu karena tidak ingin manusia menjadi seperti Allah. Kisah ini tertulis di dalam Al-Quran surat Toha ayat 120 yang artinya, Wahai Adam,
maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Demikian iblis membujuk mereka. Dengan cara-cara ini, iblis berhasil menipu Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon terlarang, yang menyebabkan mereka menyadari aurat mereka terbuka dan merasa malu. Kebingungan, sedih, dan ketakutan karena melanggar aturan Allah agar jangan mendekati pohon itu. Tuntas sudah penipuan yang dilakukan iblis ini, dan dia seakan menuai panen raya dengan penipuan tersebut. Iblis berhasil membuat Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, diusir dari surga. Ini terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 22, yang artinya, "Ia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan mereka menyeru, 'Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua.'" Al-Quran surat Al-A'raf ayat 22. Atas kejadian ini Allah menjadi murka dan memerintahkan kepada Nabi Adam untuk bertaubat. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya waspada terhadap tipu daya dan pentingnya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari kisah penciptaan Nabi Adam mengajarkan beberapa hal penting di antaranya. 1. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar dalam menciptakan segala sesuatu. Kedua, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang mengemban amanah untuk memakmurkan dan menjaga bumi. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ilmu kepada manusia. Keempat, adanya ujian dan cobaan dalam kehidupan manusia merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal kisah penciptaan Nabi Adam membuat kita semakin bersyukur atas keberadaan manusia di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Pelajaran penting yang perlu diingat dari kisah ini adalah: 1. Semua ketetapan Allah mengandung hikmah yang terkadang tidak dijelaskan kepada para makhluknya, sehingga mereka tidak mengetahuinya dengan pasti. Kedua, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dia juga merupakan manusia pertama yang tinggal di muka bumi. Ketiga, jin tinggal di muka bumi sebelum manusia, dan mereka melakukan kerusakan di atasnya. Keempat, kepatuhan para malaikat terhadap perintah Allah dan kekufuran iblis. Kelima, kesombongan adalah salah satu penyebab iblis jatuh pada kekufuran dan kemudian keluar dari surga dengan mendapatkan laknat sampai hari akhir kiamat. Lalu, bagaimanakah Nabi Adam memohon ampunan? Dan apakah Nabi Adam mendapatkan hukuman dari Allah karena melanggar perintahnya? Dan bagaimana kisah kehidupan Nabi Adam di bumi? Kisah selanjutnya tetap di sini. Sahabat cerita umat, sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tertipu iblis dan memakan buah kuldi. Akibat ketidakpatuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka, dan konsekuensi dari dosa mereka adalah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi. Mereka harus meninggalkan surga yang penuh kenikmatan dan hidup di bumi yang penuh dengan rintangan dan cobaan. Namun,
hikmah di balik kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kasih sayangnya yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta menghukum Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dengan siksa abadi. Sebaliknya, Dia memberinya mereka kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi khalifah yang baik di bumi. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk turun ke bumi. Mendengar perintah tersebut, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tentu merasa sedih dan menyesal. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pengampunan atas kesalahan mereka. Mereka berjanji untuk menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 37 yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dan Allah juga memberikan mereka petunjuk untuk menghadapi kehidupan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada mereka tentang bercocok tanam, berburu, membangun tempat tinggal, dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan di bumi. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran, yang artinya, lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Quran Surat Toha ayat 121-122. Ada berbagai riwayat tentang detail peristiwa ini. Adapun saat penurunan ke bumi, Nabi Adam memiliki tinggi tubuh yang berbeda dengan manusia saat ini. Tinggi badannya mencapai 60 hasta atau sekitar 18 meter. Sangat tinggi dibandingkan kondisi tubuh manusia pada umumnya. Jadi, bisa dikatakan juga kenapa Ka'bah sangat tinggi dan besar pintu masuknya. Para nabi setelah Nabi Adam juga pasti memiliki postur tubuh yang hampir mirip. Namun terlepas dari itu semua, Allah memang menakdirkan Nabi Adam untuk turun ke bumi dan menjadi khalifah di bumi. Manusia diciptakan bukan dengan maksud untuk pemimpin di surga. Meskipun Nabi Adam dan Hawa telah bertobat, Allah tetap memberikan hukuman pada mereka dengan turun ke bumi. Ini tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 24-25, yang artinya, turunlah kalian dari surga menuju bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pada bulan Muharram. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi di tempat yang terpisah. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di puncak bukit Sripada di daerah Sri Lanka, India. Sementara Hawa diturunkan di dekat pantai Laut Asin di Jeddah, daerah Arab. Mereka terpisah dalam keadaan sedih dan bingung karena diturunkan terpisah.
Namun, Adam dan Hawa yakin satu sama lainnya akan saling bertemu lagi. Sejak terusirnya dari surga, Nabi Adam alaihissalam selalu menyesali perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Nabi Adam bersama Hawa belajar tentang perjuangan bertahan hidup dengan bimbingan dari malaikat Jibril. Proses bimbingan itulah yang kemudian diikuti oleh anak cucu Nabi Adam setelahnya. Dikisahkan bahwa selama 40 tahun sejak Nabi Adam berada di bumi, beliau tidak pernah makan. Hal itu karena beliau tidak tahu apa yang harus dimakan. Ia adalah manusia pertama yang ada di bumi, dan wajar saja jika belum mengetahui bagaimana cara hidup di bumi. Ada cerita menarik dari peristiwa turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Diceritakan mereka turun ke bumi dengan memakai dedaunan untuk menutupi tubuhnya. Ketika berada di bumi, dedaunan itu jadi kering dan kemudian rontok. Dipercaya segala wewangian yang tercium di Hindia berasal dari daun-daun tersebut. Kondisi Nabi Adam dan Hawa ketika dedaunan rontok, tidak ada lagi pakaian yang bisa dikenakan lagi. Saat matahari terbit dan hari telah beranjak siang, ketika itulah panas matahari membakar tubuh Nabi Adam yang tidak berpakaian dan juga tanpa penutup kepala. Hingga akhirnya malaikat Jibril memberikan kain wol yang merupakan hasil tenunan dari Hawa. Hal ini bermula saat Nabi Adam mengadu kepada malaikat Jibril bahwa dirinya terkena panas matahari dan dalam kondisi telanjang. Kemudian malaikat Jibril menemui Hawa dengan membawa kibas dari surga. Dipotonglah bulu kibas tersebut dan diserahkan kepada Hawa. Hawa pun diajari bagaimana cara membuat wol. Kemudian Hawa juga diajari bagaimana cara menenun wol agar menjadi sebuah mantel. Mantel itulah yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam sebagai penutup tubuh. Namun, malaikat Jibril tidak memberitahu Nabi Adam bahwa mantel itu adalah buatan Hawa. Setelah masalah pakaian selesai, Nabi Adam lalu mengadu lagi kepada malaikat Jibril bahwa dirinya merasa lapar. Wajar saja karena selama 40 tahun tinggal di bumi, beliau belum pernah makan dan minum. Malaikat Jibril pun mendatangi Nabi Adam lagi dengan membawa 2 ekor kerbau dari surga. Kerbau yang satu berwarna hitam dan satunya lagi berwarna merah. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi Adam tentang bagaimana caranya mengolah tanah atau membajak. Lalu malaikat Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan tentang caranya menanam. Saat Nabi Adam tengah sibuk membajak tanah, tiba-tiba ada salah satu kerbaunya yang diam. Nabi Adam pun memukulnya dengan pecut. Kerbau itu pun berkata, "Mengapa engkau memukulku?" "Karena engkau membangkang kepadaku," jawab Nabi Adam. Lalu kerbau itu berkata lagi, "Betapa lembutnya Allah kepadamu, karena Dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya." Nabi Adam pun menangis saat mendengar perkataan si kerbau, dan beliau pun berkata, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku hingga binatang-binatang sekalipun." Dari kejadian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk mengusap lisan binatang supaya tidak bisa berbicara. Karena sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang itu bisa berbicara. Setelah Nabi Adam menanam gandum, tanaman itu pun tumbuh dengan buahnya. Malaikat Jibril juga mengajari bagaimana cara memanen gandum tersebut. Berikut dengan cara menebah dan menampinya di udara. Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?"
"Sabar," jawab malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membawa sepercik api dari neraka jahanam. Lalu setelah merendamnya di air sebanyak 7 kali. Lalu Nabi Adam diajarkan cara membuat roti. Lalu Nabi Adam bertanya lagi, "Apakah aku sudah bisa makan?" Malaikat Jibril menjawab, "Sabar hingga matahari terbenam. Sempurnakanlah puasamu." Melalui percakapan tersebut, diketahuilah bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang berpuasa di bumi. Saat matahari sudah terbenam, Nabi Adam meletakkan roti di antara kedua tangannya. Roti itu dipotong oleh beliau, namun rotinya justru terlempar dan jatuh dari puncak gunung ke bawah. Nabi Adam pun mengikuti dan mengambilnya. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Seandainya engkau bersabar, tentu roti itu akan datang kepadamu tanpa engkau menghampirinya." Setelah memakan rotinya, Nabi Adam menyimpan potongan roti itu. Lalu malaikat Jibril pun mengatakan, "Seandainya engkau tidak melakukan hal itu, tentu tidak akan ada anak cucumu yang menyimpan sesuatu untuk waktu yang akan datang." Setelah terpisah dalam waktu yang cukup lama, ada yang mengatakan beberapa ratus tahun, Nabi Adam alaihissalam berdoa memohon petunjuk untuk menemukan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan bahwa mereka akan bertemu di Jabal Rahmah, Bukit Rahmah. Diriwayatkan oleh At-Salabi mengatakan, kemudian Allah mewahyukan kepada Adam, "Pindahlah dari negeri Hindia ke Mekah, tawaflah di sekitar tempat Baitullah dan mintalah pengampunan dariku. Tentu aku akan mengampuni kesalahanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat pada Nabi Adam untuk menuntun dan menunjukkan jalan ke Mekah. Bersamaan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan tongkat dari pohon kayu as, yakni jenis pohon di surga yang panjangnya 20 siku. Nabi Adam melakukan perjalanan dan di setiap tempat kaki berpijak menjadi sebuah kampung. Saat tiba di Mekah, beliau melakukan tawaf yang kelak akan menjadi Baitullah. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali tanpa berpakaian dan penutup kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni kesalahan Nabi Adam dan menerima tobat beliau. Setelah bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Adam menuju Arafah. Saat berdiam di Arafah, tiba-tiba ada Hawa yang berjalan menuju Nabi Adam. Mereka berdua pun dipertemukan di Jabal Rahmah, Gunung Arafah yang kini berada di Arafat, Arab Saudi. Sejak itulah wukuf fi Araf menjadi salah satu ritual dalam ibadah haji. Dan dari sini diketahui bahwa orang yang pertama kali melakukan haji adalah Nabi Adam alaihissalam. Pada akhirnya mereka bersatu kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan ini dipenuhi dengan rasa haru dan bahagia. Mereka saling berpelukan dan bersyukur atas kesempatan untuk memulai kembali kehidupan baru sebagai manusia biasa. Nabi Adam pun tinggal sebentar di Mekah dan pergi ke tanah Hindi atau sekarang dikenal India bersama dengan Hawa. Perjalanan panjang dan penuh penantian ini diisi dengan doa dan taubat. Mereka pun memulai kehidupan baru di bumi sebagai manusia pertama, mengemban amanah sebagai khalifah. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menghadapi realita yang jauh berbeda dari surga. Bumi yang asri namun penuh tantangan menuntut mereka untuk beradaptasi dan belajar banyak hal. Diriwayatkan bahwa mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Lalu Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan anak-anaknya. Sedangkan
Adam dihukum akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Dosa yang pada akhirnya menjadi takdir bagi manusia. Kaum laki-laki dengan kewajiban menafkahi, dan kaum wanita berkewajiban mengurus anak-anaknya. Untuk melindungi mereka dari panas dan dingin, Adam lalu menebang pohon-pohon. Kayunya ia pakai untuk membangun rumah. Adam juga membuat sumur untuk mengambil air. Allah kemudian menurunkan 21 lampiran tentang hukum haram dan halal memakan daging binatang tertentu. Melihat Nabi Adam kesusahan di bumi, lalu Allah memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba pada keduanya. Allah mengajarkan pula pada mereka untuk memerah susu hewan-hewan itu. Lalu susu tersebut kemudian bisa mereka minum. Dan Allah juga memberi perintah pada Adam untuk menggunakan bulu-bulu hewan itu sebagai pakaian. Allah juga memberikan mukjizat. Dari air mata mereka tumbuhlah kacang tanah dan kacang hijau. Nabi Adam lalu menyadari kesulitannya untuk mengetahui waktu-waktu beribadah. Ia lalu mengadu pada Allah tentang masalahnya ini. Lalu Allah kemudian memberi seekor ayam putih sebesar unta dari surga. Ketika para malaikat di surga bertasbih, ayam putih itu pun ikut bertasbih atau berkokok di bumi. Berkat ayam putih itu, Nabi Adam jadi mengetahui waktu-waktu beribadah di bumi. Kemudian diturunkan pula 29 huruf hijaiyah dan tidak dapat mengurangi atau menambah hurufnya. Ketentuan Allah ini sangat jelas dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Nabi Adam lalu belajar huruf-huruf itu untuk membaca lampiran yang diturunkan Allah. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dianugerahi banyak anak. Ada yang menyebutkan mereka memiliki 40 anak. Ada juga yang menyebutkan 200 orang anak. Semua itu sejumlah 20 bilangan. Setiap melahirkan pasti sepasang, laki-laki dan perempuan. Semua lahir secara kembar, kecuali Nabi Syed yang memiliki Nur Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam di keningnya. Dikisahkan juga anak cucu Nabi Adam bertambah terus hingga 40.000 orang, laki-laki dan perempuan. Pada saat anak cucu Nabi Adam berkembang banyak, terjadilah pertengkaran dan pertikaian. Maka Allah memberinya tongkat dari surga untuk mendidik mereka yang membangkang. Proses ini mengajarkan tentang arti keluarga, kasih sayang orang tua, dan tanggung jawab membesarkan anak. Dia diutus untuk mengajarkan tauhid dan nilai-nilai agama kepada anak cucunya. Dia mengajarkan tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah, dan mematuhi perintahnya. Hidup di bumi tak lepas dari ujian. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menghadapi berbagai tantangan. Mereka belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nabi Adam dan Hawa memiliki beberapa anak yang disebutkan dalam berbagai sumber, baik Al-Quran maupun hadis. Anak-anak Nabi Adam yang paling sering disebut adalah Qabil, Habil, Iklima, Labuda, dan Syed. Qabil dan Habil adalah 2 anak Nabi Adam yang paling dikenal dalam kisah tentang perseteruan mereka. Kisah ini menceritakan bagaimana Qabil membunuh Habil karena rasa iri dan dengki. Di sini tidak akan saya ceritakan kisah Qabil dan Habil, karena ada bab tersendiri mengenai kisah Qabil dan Habil ini. Dan kisah anak-anak Nabi Adam yang lain seperti Nabi Syed yang memiliki Nur Muhammad yang mulia akan diceritakan dalam bab selanjutnya. Sahabat cerita umat,
Nabi Adam alaihissalam wafat dalam kondisi istimewa. Nabi Adam dianugerahi karunia bisa merasakan detik-detik akhir masa hidupnya, sehingga ketika ajal itu hendak datang, Nabi Adam tampak seperti telah mempersiapkan semuanya. Ibnu Katsir dalam bukunya Qasas Al-Anbiya mengemukakan bahwa Nabi Adam alaihissalam wafat pada hari Jumat. Diriwayatkan Abu Lubabah Al-Badri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghulu hari Syahidul Ayam adalah hari Jumat, dan ia adalah seagung-agungnya hari bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih agung bagi Allah daripada hari raya Fitri dan Adha. Dan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah menyatakan, dan pada hari Jumat itu terdapat 5 kejadian, yaitu Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah menurunkan Adam ke dunia, Allah mewafatkan Adam. Hari Jumat adalah saat yang tidaklah seseorang memohon kepada Allah melainkan pasti dikabulkan selama ia tidak meminta barang yang haram. Dan pada hari itu akan terjadi kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat kepada Allah. Langit, bumi, angin, gunung-gunung, lautan, melainkan semuanya mencintai hari Jumat. Menjelang ajal menjemputnya, Nabi Adam mengajukan permintaan terakhir kepada putra-putranya, yakni ingin memakan buah surga. Kisah ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, seperti diceritakan Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni dalam Syahih Qasasihil Quran yang diterjemahkan oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid Al-Syarih. Ubay berkata dengan memakrufkannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam akan wafat, dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku ingin sekali makan buah surga." Permintaan ini sulit bila harus dimaknai secara harfiah, karena di alam dunia yang serba fana ini, buah surga mustahil ditemukan. Surga hanya ada di alam akhirat. Sebab itulah ada ulama yang menafsirkan bahwa permintaan akan buah surga merupakan isyarat bahwa Nabi Adam tengah dilanda rindu akan kebahagiaan surgawi yang pernah beliau tinggali sebelum turun ke bumi. Inilah sinyal bahwa kewafatan beliau semakin dekat. Meski demikian, sebagai anak berbakti, para putra Nabi Adam tetap berangkat mencarikan buah surga. Namun tak jauh usai meninggalkan sang ayah, perjalanan mereka dihadang oleh sejumlah lelaki yang ternyata adalah para malaikat yang menjelma sebagai manusia. Para malaikat pun berkata kepada mereka, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cari, dan mau kemana kalian? Dan kemana kalian akan pergi?" Mereka menjawab, "Bapak kami sedang sakit. Beliau ingin makan buah dari surga." Para malaikat berkata, "Kalian pulang lagi saja. Sesungguhnya ayah kalian telah mendapatkannya." Di tangan mereka sudah tersedia kafan, wewangian, serta sejumlah perangkat yang lazim diperlukan untuk menggali kubur, yaitu seperti kapak, cangkul, dan sekop. Saat mereka itu datang, Hawa melihat dan mengenali mereka, bahwa mereka adalah para malaikat. Maka Hawa pun berlindung kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam berkata kepada Hawa, "Menjauhlah dariku, aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku dengan para malaikat Tuhanku." Lalu para malaikat itu pun mencabut nyawa Nabi Adam, lantas memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan liang lahat, dan juga mensolatinya. Selanjutnya mereka turun ke kuburnya, memasukkan jenazah Nabi Adam ke dalamnya, lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Usai itu,
mereka naik ke atas kubur. Mereka pun menimbunnya dengan batu. Setelah itu, para malaikat berkata, "Wahai anak-anak Adam, inilah tata cara mengurus jenazah bagi kalian." Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ibnu Katsir menyatakan hadis ini bernasad sahih. Ibnu Abbas mengutip sumber yang sama meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat bertakbir 4 kali saat mensolati jenazah Nabi Adam alaihissalam." Rupanya Nabi Adam mempersiapkan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya tentang bagaimana semestinya memperlakukan orang meninggal. Manusia tak hanya dihormati ketika masih hidup, tapi juga saat mereka mati. Standar penghormatan pun tak berlebihan. Tak ada prosesi pembakaran mayat, mutilasi tubuh, menempeli jenazah dengan perhiasan, atau semacamnya. Namun semua pelajaran tersebut cukup menggambarkan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah mulia, namun kehidupan duniawinya pasti berujung fana. Dari tanah kembali ke tanah. Mengenai lokasi makam Nabi Adam alaihissalam, dalam Qasas Al-Anbiya dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang itu. Menurut pendapat yang masyhur, jenazah Nabi Adam dikebumikan di pegunungan yang juga menjadi tempat beliau diturunkan dari surga, yaitu di Hindi. Ada juga yang mengatakan jenazah Nabi Adam alaihissalam dikuburkan di Jabal Abu Qubais, sebuah gunung di kawasan Mekah. Dikatakan dalam sumber lain, sebelum badai topan dan banjir dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam sempat memindahkan jasad Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dalam sebuah peti. Kemudian jenazah keduanya dimakamkan di Baitul Maqdis. Pandangan ini juga diceritakan oleh Ibnu Jarir. Dan Ibnu Asakir meriwayatkan, ia berkata, kepala atau jenazah Nabi Adam alaihissalam berada di Masjid Ibrahim, sementara kedua kakinya berada di bebatuan di Baitul Maqdis. Adapun Hawa wafat setelah setahun kematian Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Nah, dari kisah penurunan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi, banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik dan meninggalkan banyak pelajaran berharga bagi kita. Di antaranya adalah 1. Kesadaran akan kesalahan. Kita harus belajar dari kesalahan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Kita harus bisa mengakui kesalahan kita dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pentingnya taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Dia selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memperbaiki diri. 3. Tanggung jawab di bumi. Kita diciptakan sebagai khalifah di bumi. Artinya, kita mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan bumi, menjaga kelestarian alam, dan menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam meninggalkan warisan yang tak bernilai. Dia mengajarkan tentang pentingnya taubat, tanggung jawab sebagai khalifah, dan kehidupan berkeluarga. Kisahnya menjadi pedoman bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa yang diturunkan ke bumi mengajarkan banyak hikmah kepada kita. Kita belajar bahwa 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pengatur alam semesta beserta seluruh isinya. 2. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di bumi. 3. Manusia harus selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. 4. Iblis adalah musuh manusia yang selalu berusaha untuk mengusir manusia dari surga. 5. Manusia harus selalu waspada terhadap godaan iblis
dan selalu berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa yang diturunkan ke bumi merupakan kisah yang sangat penting bagi umat manusia. Kita harus selalu mengambil pelajaran dari kisah ini dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kisah Nabi Adam alaihissalam adalah kisah tentang perjuangan, adaptasi, dan membangun kehidupan baru. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa manusia diciptakan untuk menghadapi tantangan dan terus belajar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadikannya pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.